Baik, anakku semuanya, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu hari ini, anak-anak? Sebelum kita mengawali pembelajaran di pagi hari ini, alangkah berkahnya kita belajar agar supaya kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Dipersilakan. Mari temanku, sebelum Mengawali pembelajaran, kita membaca doa terdahulu. Tundukkan kepala, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fama amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Baik, anakku semuanya. Kemudian kita membiasakan untuk literasi membaca surah pendek Al-Quran. Kita membaca surah Al-Kautsar. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Kemudian anakku semuanya, untuk menemukan rasa semangat kebangsaan terhadap negara Indonesia, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anakku semuanya dipersilakan untuk berdiri. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka,
tanahku, negeriku yang ku cinta. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Anak-anak silakan duduk kembali. Baik anakku semuanya, sebelum melanjutkan pembelajaran, Bapak Guru absen dulu ya, cek absen ya, kehadiran kalian. Dirgam, Diva, Juair, Kanaya, Hamas, Hamdan, masuk semua ya? Masuk semua? Alhamdulillah masuk semua ya. Baik, anakku semuanya, masih ingatkah pembelajaran sebelumnya? Senangnya berkalimah thayyibah yang memiliki arti kata-kata yang baik untuk diucapkan. Kalimat thayyibah yang kita pelajari kemarin adalah ada 4. Yang pertama apa Nana? Subhanallah. Artinya Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Masya Allah. Artinya apa Nana? Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, insya Allah. Apa artinya? Jika dikehendaki Allah Subhanahu. Kemudian yang keempat, Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Berikutnya, anakku semuanya, mari kita lanjutkan pada pembelajaran hari ini, bab 9, senangnya sholat rawatib. Pernahkah kalian melaksanakan sholat sunnah? Pernah tidak? Pernah. Kapan terakhir kalian melakukan sholat sunnah? Tadi Pak. Apa yang kalian pahami tentang sholat sunnah? Mari kita pelajari bersama-sama. Pernahkah kalian mendengar istilah sholat sunnah selain sholat Idul Fitri dan Idul Adha? Pernah ya? Pernah mendengar ya? Saya pernah mendengar beberapa jenis sholat sunnah selain sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Apa diantaranya? Sholat sunnah tahajud, sholat sunnah duha, sholat rawatib, qobliyah dan ba'di. Qobliyah itu sebelum dan ba'diyah itu setelah sholat wajib atau sebelumnya sholat wajib. Sholat witir dan sholat istikharah. Berikutnya, menurut kalian, mengapa kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah selain sholat fardu? Kenapa? Karena dapat menambah pahala, mendekatkan diri kepada Allah, serta menutupi kekurangan dari sholat fardu yang mungkin tidak sempurna. Sholat sunnah juga menjadi bentuk kesungguhan kita dalam beribadah dan memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, kapan saja waktu yang tepat untuk melaksanakan sholat sunnah yang kalian ketahui? Kapan kira-kira waktu yang tepat untuk sholat sunnah? Coba kita lihat. Pertama, sholat tahajud. Ini sunnah ya. Dilakukan di sepertiga malam terakhir. Ya.
Dua, sholat witir dilakukan setelah sholat isya atau sebelum waktu sholat subuh. Yang ketiga, sholat rawatib dilakukan sebelum atau qobliyah, ya. Kemudian sesudah atau ba'diyah, sholat setelah melaksanakan sholat fardu sesuai dengan waktu-waktunya masing-masing. Berikutnya, tujuan pembelajaran hari ini diperhatikan. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi pengertian sholat rawatib dengan benar. Dua, peserta didik mampu menyebutkan macam-macam sholat rawatib dengan tepat. Diperhatikan. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan waktu pelaksanaan sholat rawatib dengan benar. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu menunjukkan hikmah melaksanakan sholat rawatib dengan antusias. Sebelum melanjutkan pembelajarannya, ayo kita banking dulu. Lebih semangat dulu, ayo. Tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Luar biasa semangat hari ini. Lanjut. Kita perhatikan soal kuis berikut. Kita mulai ya. Kita menjawab bersama-sama. Sholat sunnah yang dilaksanakan sebelum dan sesudah sholat fardu 5 waktu disebut rawatib. Betul gak? Betul. Baik, lanjut. Berikut ini yang termasuk sholat rawatib muakkadah adalah 2 rakaat sebelum subuh. Baik. Berikutnya, sholat rawatib yang tidak terlalu ditekankan disebut apa? Yang tidak terlalu ditekankan. Ayo. Sunnah ghairah muakkadah. Lanjut. Tujuan utama dari sholat rawatib adalah bagus. Lanjut. Sholat sunnah rawatib yang dilaksanakan sebelum melaksanakan sholat fardu maka disebut apa? Rawatib qobliyah. Betul. Baik, itu diperhatikan video pembelajaran. Warahmatullahi wabarakatuh. Senangnya sholat rawatib. Apa itu sholat rawatib? Sholat rawatib adalah sholat sunnah yang dilaksanakan sebelum dan sesudah sholat fardu 5 waktu. Sholat sunnah rawatib merupakan sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Sholat rawatib merupakan ibadah sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, barang siapa merutinkan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. 12 rakaat tersebut adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ada 4 cara pelaksanaan sholat rawatib. Yang pertama, niat sholat rawatib. Kemudian takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah dan ayat dalam Al-Quran, melakukan rukuk, i'tidal, sujud, dan seterusnya seperti sholat fardu. Kemudian salam. Macam-macam sholat rawatib.
Sholat rawatib dibagi menjadi dua. Yang pertama qobliyah atau sebelum sholat fardu, dan ba'diyah atau setelah sholat fardu. Qobliyah artinya sholat sunnah rawatib yang dilaksanakan sebelum melaksanakan sholat fardu. Rawatib qobliyah yang sangat dianjurkan atau muakkadah yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur. Adapun rawatib qobliyah yang dianjurkan atau qolibun muakkadah yaitu 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 4 rakaat sebelum sholat asar, 2 rakaat sebelum sholat maghrib, 2 rakaat sebelum sholat isya. Sholat rawatib ba'diyah, sholat sunnah rawatib yang dilaksanakan sesudah melaksanakan sholat fardu. Rawatib ba'diyah yang sangat dianjurkan atau muakkadah yaitu 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat isya. Kamu bisa berlatih melaksanakan sholat rawatib bersama ayah atau ibu kamu dan juga bapak ibu guru ayah. Selamat belajar. Baik, anakku semuanya, setelah kalian mengamati, mendengar video berikut tadi itu ya, apa yang sedang dilakukan anak pada video tersebut? Melakukan sholat sunnah rawatib, sholat fardu. Di mana? Di mana? Di masjid atau mungkin di rumah dengan bapak dan ibu ya. Berikutnya, apakah kalian pernah melihat atau melakukan hal yang sama? Pernah? Dengan ayah, bapak atau ibu? Pernah ya? Kemudian berikutnya, menurut kalian apa manfaat dari sholat sunnah yang dilakukan sebelum dan sesudah sholat fardu? Apa kira-kira manfaatnya? Diperhatikan. Yang pertama, mendapatkan tambahan pahala. Itu ya. Sholat sunnah merupakan bentuk ibadah tambahan yang sangat dianjurkan. Ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menjaga sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari semalam, maka Allah akan membangunkan untuknya apa? Sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Muslim. Berikutnya yang kedua, penyempurna kekurangan dalam sholat fardu. Diperhatikan, manusia tidak luput dari kekurangan, termasuk dalam melaksanakan sholat fardu. Kemudian sholat sunnah bisa menjadi penutup dan pelengkap jika ada kekurangan dalam pelaksanaan sholat wajib. Berikutnya yang ketiga, manfaatnya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat sunnah adalah salah satu cara untuk menunjukkan kecintaan dan kedekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sering melakukan ibadah sunnah menunjukkan keikhlasan dan kerinduannya untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, menambah kekhusyuan dan ketenangan hati. Ini yang keempat manfaatnya ya. Sholat sunnah terutama jika dilakukan dengan tenang dan penuh kesadaran, bila menenangkan jiwa dan menumbuhkan kekhusyuan yang berlanjut kepada apa? Sholat fardu 5 waktu. Itu ya. Kemudian
Yang kelima, membiasakan diri dalam ibadah. Apa maksudnya? Dengan rutin mengerjakan sholat sunnah, seseorang akan terbiasa dalam disiplin beribadah. Ya, spiritual yang membawa dampak positif dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya anak-anakku semuanya, diperhatikan. Tadi sudah disampaikan di video pembelajaran tadi. Apa itu sholat rawatib? Sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Dilakukan sebelum qobliyah atau sesudah ba'diyah. Apa tujuannya? Penyempurna kekurangan dalam sholat fardu. Yang pertama, pengertiannya. Sholat rawatib, ya. Sholat rawatib adalah sholat sunnah yang dilaksanakan sebelum dan sesudah sholat fardu 5 waktu. Sholat sunnah rawatib merupakan sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Sholat sunnah rawatib merupakan ibadah sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pengertiannya ya. Berikutnya ketentuan-ketentuan sholat rawatib. Tata cara pelaksanaan sholat sunnah rawatib tidak berbeda anak-anak dengan sholat fardu 5 waktu. Berikutnya, baik bacaannya maupun gerakannya. Begitu pula dengan rukun dan syarat sahnya sholat. Nih ya. Hal yang membedakan apa anak-anak? Sholat rawatib ini dengan sholat fardu. Hanya terletak pada niatnya saja. Sholat sunnah rawatib dapat dilaksanakan di masjid ataupun di rumah. Hal ini dimasukkan apa? Agar rumah juga mendapat kebaikan dari sholat sunnah tersebut. Ya. Lanjut. Yang B ya. Macam-macam sholat rawatib. Yang pertama, sholat rawatib qobliyah. Sebelum sholat fardu. Ayo diperhatikan sini ya. Kemudian yang kedua, perhatikan sini. Sholat rawatib ba'diyah. Setelah sholat fardu. Sholat rawatib qobliyah artinya ya sholat sunnah yang dilaksanakan sebelum melaksanakan sholat fardu ini. Kemudian yang kedua, rawatib qobliyah yang sangat dianjurkan muakkadah untuk dilaksanakan 2 rakaat sebelum subuh, itu yang pertama. Kemudian yang kedua 4 rakaat sebelum zuhur. Berikutnya, sholat sunnah rawatib qobliyah yang dianjurkan ghairu muakkadah, tetapi tidak terlalu dianjurkan untuk dilaksanakan. Yang pertama 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Yang kedua 4 rakaat sebelum sholat asyar. Kemudian yang ketiga 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Yang keempat 2 rakaat sebelum sholat isya. Kemudian anakku semuanya, macam-macam yang kedua, sholat rawatib yang kedua, yaitu sholat sunnah rawatib ba'diyah. Sholat rawatib ba'diyah artinya sholat sunnah rawatib yang dilaksanakan setelah melaksanakan sholat fardu. Rawatib ba'diyah yang sangat dianjurkan muakkadah untuk dilaksanakan yang pertama 2 rakaat setelah zuhur. Yang kedua 2 rakaat setelah maghrib. Ketiga 2 rakaat setelah isya. Berikutnya tata cara sholat rawatib. Yang pertama niat sholat sunnah
Dua, takbiratul yang ketiga membaca Al-Fatih, dan sholat pendek. Yang keempat melakukan ruku, iktidal, sujud, ini tumaknina ya. Seterusnya seperti sholat biasa, kemudian salam. Berikutnya keutamaan sholat rawatib. Nih perlu diperhatikan. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Yang pertama. Kedua, menambah pahala kebaikan. Yang ketiga, melengkapi kekurangan sholat fardu. Yang keempat, dijanjikan rumah di surga bagi yang menjaga 12 rakaat sholat rawatib. Kemudian yang kelima, kesehatan jasmani. Yang keenam, memuat jiwa tenang dan tentram. Berikutnya yang C ya, hikmah sholat rawatib. Ya, ini ada dua. Yang pertama, hikmah sholat kehidupan di dunia. Apa saja? Pembelajaran hidup tertib. Kemudian pembelajaran hidup disiplin. Berikutnya, memberikan pelajaran agar melakukan berbagai hal dengan maksimal. Kemudian kesehatan jasmani. Ya, lalu membuat jiwa kita tenang dan tentram. Kemudian hikmah yang kedua, hikmah untuk kehidupan di akhirat. Ya, penyempurnaan sholat fardu. Ini pastilah. Berikutnya memperbanyak pahala. Kemudian penggugur dosa. Lalu selamat dari api neraka, mendapat surga, kemudian meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, anak-anakku semuanya, setelah tadi diuraikan terkait dengan sholat sunnah rawatib, tugas kelompok. Tugas kelompok ini sudah Pak Guru bagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Anakku semuanya, untuk berkelompok ini Pak Guru akan membagikan LKPD, tugas kelompok. Kemudian nanti kalian diskusikan dengan kelompokmu, kelompok kalian ya. Lalu setelah didiskusikan, hasil diskusi itu setiap kelompok mewakili ya untuk dipresentasikan di depan kelas. Paham anakku semuanya? Paham anakku semuanya? Baik. Untuk penggarapannya bisa dilihat di buku paketnya. Baik, anakku semuanya, bisa langsung dikerjakan. Didiskusikan dengan kelompoknya. Ayo, didiskusikan. Diskusikan, ayo, diskusi. Ini yang kelompok berapa ini? Kelompok 3 ya. Ayo diskusikan yuk. Ada yang membuka buku paketnya. Yang ini. Ayo diskusikan sini. Nanti dibacakan, didiskusikan ya. Ini yang kelompok 1.
Diskusi ya. Baik. Coba sini. Coba lihat sini. Mengapa kita dianjurkan? Mengapa? Mengapa? Sudah? Ini? Ini ada dua macam langsung ditulis semua. Kapan saja waktu pelaksanaan sholat rawatib? Ini. Disebutkan semua. Kapan? Kapan saja? Ini. Ini. Ini sama ini. Terus ini yang Mbak Dia. Yang Mbak Dia. Oh iya. Ini. Berikutnya ini. Gimana? Sebutkan macam-macam sholat rawatib. Nah, ini. Sama ininya, sama Artinya. pengertiannya. Ini yang Mbak Dia. Ada dua kan? Satu. Ini. Dua ya. Ya. Ayo didiskusikan, ayo diskusi. Sebutkan macam-macam sholat rawatib. Ini 1 sampai untuk dilaksanakan. Ya. 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 Yang ini? Mana ini? Apa yang dimaksud dengan rawatib ini? Sampai ini. Ya. Gimana? Bisa? Salah kapan subuh? Iya. Iya ini AB. Terus ini yang ini. Ya. Salah bisa. Kalau yang goiro enggak usah. Ini. Sama ini. Yang ini gimana? Ayo diskusikan. Ayo diskusikan. Sini sebelah sini. Dibuka itu di halaman 206. Gimana ini? Ayo. Dimaksimalkan ya. Cukup? Sudah? Sudah ya anak-anakku semuanya? Sudah? Sudah enggak apa-apa, sudah yuk. Persiapan untuk dipresentasikan di depan kelas. Perwakilan masing-masing kelompok. Sudah? Ayo, sudah yuk. Yang kelompok 1 sudah siap? Ayo. Pak,
Gak usah ini loh. Ayo cepetan, ayo, ayo. Nomor berapa? 4. Di sini, bawa ini. Bukan saya. Yuk, Bukan ini Pak. apa dosa yang ini? Ini baca. Wis. Dah? Ayo, sudah waktunya habis. Persiapan untuk presentasi kelompok 3. Kami kelompok 3. Kapan saja waktu pelaksanaan sholat rawatib tersebut? Waktu pelaksanaan sholat rawatib adalah sebelum subuh, setelah azan subuh, dan sebelum sholat. Sebelum subuh, sebelum setelah zuhur, sekitar waktu zuhur. Sebelum asar, setelah azan asar, dan sebelum sholat asar. Setelah maghrib, setelah sholat maghrib. Setelah isya, setelah sholat isya. Baik. Kelompok 2. Ya. Dari sini. Kami kelompok 2. 1. Rawatib qobliyah. Sebutkan macam-macam sholat rawatib yang kalian ketahui. Rawatib qobliyah artinya sholat sunnah rawatib yang dilaksanakan sebelum melaksanakan sholat fardu. Rawatib qobliyah yang sangat dianjurkan. 2. Rawatib ba'diyah artinya sholat sunnah rawatib yang dilaksanakan sesudah melaksanakan sholat fardu. Rawatib ba'diyah yang sangat dianjurkan. Sudah. Baik, berikutnya kelompok 1. Kami Kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan sholat rawatib? Sholat rawatib adalah sholat sunnah yang dilaksanakan sebelum dan sesudah sholat fardu 5 waktu. Sholat sunnah rawatib merupakan sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Sholat sunnah rawatib merupakan ibadah sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Baik. Terima kasih kelompok 1. Kemudian kelompok 4. Dipersilakan. Kelompok 4. Mengapa kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat rawatib yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW? Baik, terima kasih semuanya. Tepuk tangan, aplaus. Antusias ya, alhamdulillah. Setelah barusan dikelompokkan, mengerjakan tugas kelompok, kemudian lagi presentasikan di depan kelas. Sekarang kalian perhatikan, ya, perhatikan di depan. Ya, setelah kalian mengerjakan tugas kelompok, ayo kita pelajari bersama-sama. Ini ya, LKPD di kelompok kalian masing-masing tadi ya, berisi tentang masalah dan pertanyaan. Ayo, yang pertama, pengertian sholat rawatib. Sholat rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum atau sesudah sholat fardu 5 waktu.
Tuh, ayo perhatikan semua, perhatikan. Sholat ini bertujuannya apa? Untuk menyempurnakan kekurangan dalam sholat fardu. Itu yang soal pertama. Kemudian soal yang kedua, sebutkan macam-macam sholat rawatib yang kalian ketahui. Dibagi menjadi berapa tadi? Dibagi. Ayo diperhatikan semua. Dibagi. Ayo perhatikan. Dibagi dua. Yang pertama, rawatib qobliyah atau mu'akadah yang sangat dianjurkan. 2 rakaat sebelum subuh atau 4 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat sesudahnya. Kemudian yang kedua 2 rakaat setelah maghrib. Yang ketiga sholat 2 rakaat apa? Setelah isya. Kemudian yang kedua, macam-macam yang kedua, sholat rawatib ya, yaitu ghairu mu'akadah yang tidak terlalu ditekankan. Yang pertama 2 rakaat sebelum asar, yang kedua 2 rakaat sebelum maghrib, kemudian yang kedua 2 rakaat sebelum isya. Kemudian yang ketiga, kapan saja waktu pelaksanaan sholat rawatib, kapan? Yang pertama sebelum subuh, setelah adzan subuh dan sebelum sholat subuh, maaf. Kemudian sebelum setelah duhur, sebelum atau setelah duhur. Nah, kemudian sebelum asar, setelah asar, adzan asar ya, dan sebelum sholat asar. Kemudian setelah maghrib, setelah sholat maghrib. Kemudian terakhir setelah isya, setelah apa? Sholat isya. Kemudian soal yang keempat, mengapa kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat rawatib? Karena untuk menambah pahala dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menutup kekurangan atau ketidaksempurnaan dalam sholat fardu. Ini Rasulullah SAW sendiri pun rutin melaksanakannya, terutama yang mu'akadah. Baik, anak-anakku semuanya, coba ya, ini ada kuis lagi. Seberapa pemahaman kalian setelah memahami sholat sunnah rawatib? Ayo kita jawab bersama-sama. Sholat sunnah yang dilaksanakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Rawatib. Lanjut. Berikut ini yang termasuk sholat rawatib muakkadah. Bagus. Ayo semua menjawab ya. Berikutnya sholat rawatib yang tidak terlalu ditekankan. Sunnah ghairu muakkadah. Berikutnya tujuan utama dari sholat rawatib. Menyempurnakan kekurangan dalam sholat fardu. Lanjut, sholat sunnah rawatib yang dilaksanakan sebelum melaksanakan sholat fardu disebut apa? Rawatib qobliyah. Baik, lanjut. Kesimpulannya anak-anak tentang pengertian macam-macam sholat rawatib dan pelaksanaannya serta hikmah sholat rawatib. Ayo diperhatikan. Yang pertama, sholat rawatib adalah sholat sunnah yang dilakukan sebelum atau sesudah sholat fardu 5 waktu. Perhatikan. Kemudian yang kedua, sholat rawatib terbagi menjadi berapa anak-anak? Terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah qobliyah sebelum sholat fardu ya, dan ba'diyah sesudah sholat fardu. Berikutnya sholat rawatib muakkadah.
Ya, yang pertama 2 rakaat sebelum subuh. Yang kedua 2 atau 4 rakaat sebelum duhur. Kemudian yang ketiga 2 rakaat sesudah duhur. Berikutnya 2 rakaat sesudah maghrib. Berikutnya juga 2 rakaat sesudah isya. Yang keempat, apa kira-kira hikmah sholat rawatib? Yang pertama, penggugur dosa. Yang kedua, penyempurna sholat fardu. Kemudian yang ketiga, dibangunkan rumah di surga. Yang keempat, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anak-anakku semuanya, dari pembahasan yang tadi kita bahas bersama-sama, ya, kita harus mengetahui makna dalamnya, makna sedalam mungkin tentang sholat rawatib. Sholat rawatib, sholat sunnah dikerjakan atau sesudah sholat wajib, walaupun hukumnya tidak wajib. Ini walaupun hukumnya tidak wajib, tetapi sholat rawatib ini sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sholat rawatib kita menunjukkan bahwa kita ingin apa? Ingin lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo, siapa yang ingin lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ayo, siapa? Ayo. Oh, pasti semuanya ya. Kalau ingin dicintai Allah, ingin dekat kepada Allah, apa yang harus kalian lakukan? Selain sholat wajib, sholat sunnah rawatib. Nah ini, maka lakukan itu sholat sunnah rawatib setelah sholat fardu. Anak-anakku semuanya, hari ini kita sudah belajar tentang sholat rawatib. Senang tidak? Belajar senangnya sholat rawatib. Senang ya? Ayo, coba kita ingat-ingat lagi ya. Apa hal baru yang kalian pelajari hari ini tentang sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu? Ayo. Apa yang mengiringi sholat fardu? Mempelajari sholat sunnah rawatib. Apakah kalian jadi tahu kapan kita bisa mengerjakan? Tahu sudah ya? Nah, yaitu rawatib qobliyah sebelum dan rawatib ba'diyah sesudah sholat fardu. Ternyata ada sholat sunnah yang bisa menambah pahala kita ya. Ya, sholat rawatib. Berikutnya, bagaimana perasaan kalian setelah belajar tentang sholat rawatib? Wah, pasti senang Pak. Apakah kalian merasakan jadi lebih semangat untuk sholat enggak? Sholat 5 waktu, sholat rawatibnya. Nah, semangat ya untuk melaksanakannya. Atau mungkin jadi lebih tahu kalau Allah itu sayang dengan kita, sama kita ya. Sampai-sampai diberi kesempatan menambah kebaikan lewat sholat sunnah rawatib ini ya. Semoga hati kita jadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, manfaat apa sih yang bisa kita ambil dari mempelajari sholat rawatib ini? Selain menambah pahala, apa? Kita jadi apa? Terbiasa untuk selalu ingat kepada Allah sebelum dan sesudah sholat wajib. Maka hati kita juga lebih tenang, damai, karena kita selalu berusaha mendekatkan diri kepada
Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga kita semua bisa rajin mengerjakan sholat rawatib ini ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apakah ada hal lain yang masih ingin kalian ketahui tentang sholat rawatib? Ada nggak? Misalnya, bagaimana kalau kita sedang dalam perjalanan, Bu? Atau adakah keutamaan khusus untuk setiap jenis rawatib? Oleh karenanya, jangan sampai kita tinggalkan ya sholat sunnah rawatib dalam kehidupan sehari-hari. Ya, karena kita akan semakin apa? Semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Baik anakku semuanya, setelah kalian tadi mempelajari sholat sunnah rawatib, ya, Pak Guru akan memberikan soal tugas individu yang sebelumnya dikerjakan secara berkelompok. Jadi tugas ini adalah tugas individu yang nantinya dikerjakan individu masing-masing. Paham anakku semuanya? Baik, tugas individu Pak Guru bagi. Kan. Zuhair. Hamdan. Setelah kalian menerima ya LKPD untuk lembar individu, jangan lupa kasih nama, kelas, dan nomor absen. Silakan dikerjakan. Baik anakku semuanya, waktunya habis. Dikumpulkan di setiap bangkunya, bangku kelompok masing-masing.
Anak-anakku semuanya, kita sudah di penghujung pembelajaran ya. Tidak terasa. Insya Allah kita akan bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Insya Allah kita bertemu kembali, belajar bersama ya, untuk bagaimana dengan pembelajaran ini kita dapat lebih mengetahui, lebih paham kaitannya dengan pembelajaran sholat sunnah rawatib. Anak-anakku semuanya, insya Allah kita bertemu kembali di pembelajaran berikutnya di minggu depan ya, terkait ayo praktek sholat rawatib ya. Insya Allah kita kembali di minggu depan. Terima kasih, tepuk tangan. Sebelum Bapak Guru mengakhiri pembelajaran di pagi hari ini, mari kita berdoa, lebih berkahnya doa dalam pembelajaran ini. Mari dipimpin doa penutup, doa kafaratul majlis, dipimpin oleh ketua kelas. Dipersilakan. Untuk mengakhiri. Tundukkan kepala. Tundukkan. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, anakku semuanya, silakan berduduk kembali. Sebelum saya mengakhiri pembelajaran di pagi hari ini, ya, anakku semuanya, ayo kita semangat untuk sholat fardu, sholat 5 waktu, dan diiringi dengan sholat sunnah rawatib, ya. Ya, bila mana ada kesalahan dari perkataan dari saya, mohon maaf dan kurang lebihnya. Saya akhiri, wallahul muwafiq aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.